Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Yon Setiadi di dalam program Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan Sobat Sehat semuanya, saat ini kita masih berada di dalam masa pandemi COVID-19 yang cukup banyak memberikan dampak kepada masyarakat. Beberapa dampak yang dialami yaitu karyawan yang harus bekerja dari rumah dan anak-anak sekolah yang harus belajar dari rumah juga. Dan saat pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sih menjaga kesehatan mata di masa pandemi COVID-19 ini. Bersama saya telah hadir Dr. Yunike Amelina Lahagu, spesialis mata. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, kita masih mengundang untuk Sobat Sehat dimanapun berada untuk bisa beratensi bersama kami melalui kolom komentar yang ada di bawah ini untuk Sobat Sehat yang memiliki pertanyaan tentang mata, kesehatan mata di masa pandemi ini. Cukup untuk mengetik komentar yang ada di bawah ini, dan untuk akses live Instagram ini dapat dilihat di IGTV, dan kami mengundang untuk semuanya dapat mengunjungi di YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Baik dokter, berbicara tentang COVID-19 ini, kita semuanya sudah merasakan dampak yang luar biasa ya dok ya tentang COVID ini. Ketakutannya ini, virus ini mudah menular ya dok? Ya, apakah bisa menular lewat mata dok? Dan bagaimana untuk proses penularan ini? Ya, terima kasih Mas Yon. Jadi virus COVID-19 ini sudah ada beberapa, memang belum banyak ya, di dunia itu ada beberapa laporan kasus itu yang menyatakan bahwa virus ini ada di mata gitu. Cuma sekarang pertanyaannya mata yang mana gitu kan? Jadi mata itu kan walau kecil, dia kan bagiannya itu ada banyak. Gitu. Nah sekarang gampangannya gini, waktu kita melihat mata seseorang, kita kan lihat ada bagian yang putih itu. Nah bagian yang putih itu kita sebut sebagai konjungtiva ya, kedepannya nanti namanya konjungtiva. Nah ketika nanti terjadi infeksi di situ, kita bilangnya konjungtivitis, atau yang paling sering kita bilang tuh mata merah belen gitu. Kalau misalnya orang Jawa bilangnya belen gitu. Nah, dari laporan-laporan kasus yang ada di dunia itu, ada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, dia ada gejala mata merah atau belen itu. Jadi, ya secara, walaupun itu masih laporan kasus, jadi belum ada relasi yang kuat sekali, cuman kita harus waspada ketika kita menemui orang-orang dengan mata merah, apalagi disertai dengan gejala ada saluran pernafasan, misalnya sesak, batuk, pilek gitu, demam kayak gitu, apalagi di masa pandemi, kita harus ada kecurigaan ke situ. Tapi jangan terus ketakutan. Wah, jujuk-jujuk mata merah corona gitu juga enggak. Jadi kita harus harus bijak juga gitu. Jadi kalau misalnya jadi selama laporan kasus yang ada itu, dia tidak berdiri sendiri mata merahnya. Jadi mata merah disertai dengan ada gejala-gejala yang lain yang umum, seperti yang ngarahnya ke COVID itu. Jadi ada sesek, ada batuk, ada demam kayak gitu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai itu adalah ketika mata merah disertai dengan gejala-gejala itu. Cuman kalau hanya mata merah saja, kita juga tidak boleh menyepelekan, tapi juga tidak usah takut banget gitu. Jadi harus waspada juga. Nah, terus penularannya lewat apa gitu? Jadi penularannya itu tetap ada kontak gitu ya. Jadi kalau kita kan tidak mungkin sengaja memegang mata orang gitu. Matamu merah kan nggak mungkin gitu, terus apa mau colok-colok mata orang malah nanti dipukulin lagi nanti sama orangnya gitu kan. Jadi yang paling gampang misalnya gini, kita tuh saya sering melihat kalau misalnya ada yang belen gitu, dia pakai tisu, terus dilap, tisunya disimpan lagi di saku. Nah cairan yang dari mata itu tiba-tiba kena ke tangannya dia. Nah, kena ke tangannya dia, terus nanti ada orang gitu terus ngajak salaman. Nah, itu bisa terkena seperti itu. Jadi tetap ada kontak. Jadi kayak COVID pada umumnya. Jadi kalau dia batuk, ada dropletnya, ada cairan yang di sini, terus nanti kena ke orang lewat salaman, atau nanti dia megang apa, orangnya nanti orang lain megang itu, seperti itu. Jadi
Kalau misalnya dalam jarak 1 meter gitu ya juga nggak tertular. Makanya kan kadang-kadang sering malah itu kalau misalnya ada satu orang di rumah yang belen, satu rumah pasti kena semua kayak gitu. Jadi gampangnya gitu karena kan mereka kontak erat kayak gitu. Gitu berarti untuk cairan yang ada di mata itu menjadi salah satu media gitu dok. Jadi kita ngomongnya secret. Jadi belen itu ngomongnya itu secret. Jadi itu produksi dari infeksinya itu. Nah itu kan kumannya, virusnya atau bakteri lah kalau misalnya ada yang banyak itu juga itu di situ. Nah itu yang ketika nanti itu kena ke orang lain, nah itu yang jadi sumber penularannya seperti itu. Baik, lantas gimana dok untuk mengantisipasi untuk dalam mata ini agar selalu steril gitu, tidak menjadi bahan media sebagai penularan itu gimana dok? Ya, jadi ketika nanti jadi ini sudah digaungkan dari dulu, dari awal sudah ada pandemi ini ya, cuci tangan gitu. Itu yang paling penting karena yang paling kita nggak paling sadar itu adalah ketika memegang sesuatu, kita megang muka gitu. Jadi kan sumber penularannya bisa dari mata, bisa dari hidung, bisa dari mulut kayak gitu kan. Jadi ya untuk menjaga itu ya kita harus rajin-rajin cuci tangan gitu. Walaupun mungkin nggak bisa air mengalir terus, tetapi setidaknya ya dengan hand sanitizer atau apa itu sedia terus kayak gitu. Tapi tetap yang paling bagus direkomendasikan itu adalah cuci tangan dengan air mengalir. Dan ketika nanti misalnya belum cuci tangan, harus tidak boleh menyentuh area wajah. Itu sih yang paling mudah seperti itu. Dan itu buat yang sehat. Kalau misalnya buat yang sakit, dia dengan belen atau mata merah itu usahakan pakai kacamata. Itu akan melindungi orang di sekitarnya dan dia sendiri. Dia tidak, kalau ada kacamata kan otomatis akan mengurangi intensitas untuk memegang matanya juga gitu kan. Nah jadinya seperti itu sih. Baik, di masa pandemi ini dok, kita semua tahu dampak secara luar biasa boleh kita rasakan gitu ya. Banyak karyawan yang harus bekerja dari rumah, terus anak-anak harus juga belajar sendiri dari rumah. Itu gimana dok? Maksudnya untuk mengantisipasi untuk menjaga kesehatan mata ini sepertinya kan harus lebih intens gitu ya dok ya. Gimana dok? Mengapa kok mata itu lebih intens untuk bisa terkena kelelahan atau gimana itu dok? Ya, jadi sekarang memang ketika nanti orang harus sekarang tuh kan pokoknya trennya apa-apa tuh dari rumah ya, kerja dari rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, terus main juga harus di rumah kayak gitu kan. Yang menghubungkan dengan dunia luar kan otomatis internet gitu. Internet dia via apa nanti? Via laptop, via komputer, via HP, via TV kayak gitu kan. Nah, ya karena ya kita jadi tantangannya di sini adalah ketika terus-menerus rutinitas di depan gadget. Kita ngomongnya sekarang gadget aja ya biar menyeluruh semuanya. Nah itu jadi rutinitas setiap hari, setiap waktu sekarang di depan gadget karena kan memang harus minimal keluar rumah, nggak boleh kalau tidak ada keperluan mendesak. Nah ketika nanti terpapar oleh gadget itu kan kayak cahaya gitu ya, cahaya terus-menerus. Nanti akan di mata itu ketika inti terus-menerus itu bisa menyebabkan suatu sindrom gitu. Sindrom itu kumpulan gejala. Nah, sindromnya disebut dengan computer vision syndrome namanya. Computer vision syndrome. Computer vision syndrome. Nah, sekarang pertanyaannya gejalanya apa aja kan gitu kan. Nah, kumpulan-kumpulan gejala yang paling sering dari computer vision syndrome dan sering sekali dikeluhkan itu adalah rasa tidak nyaman di sekitar mata. Jadi di sininya tuh katanya kenceng gitu. Nah di sini di dua mata itu rasanya nggak nyaman. Terus matanya sering berair. Terus kadang-kadang terus jadi nggak fokus ketika melihat. Terus jadi bisa juga sampai ke matanya jadi kayak merah. Jadi kayak iritasi kayak gitu. Nah itu akibat dari paparan gadget yang berlebihan. Namun ada satu lagi yang perlu diwaspadai yaitu pada anak-anak. Nah, pada anak-anak itu nanti dia kalau lihat gadget terus, apalagi sekarang school from home ya, nggak boleh pelayon gitu. Betul. Apalagi sekarang tugas-tugas lewat internet semua ya. Internet. Terus dia harus lihat deket terus. Nah itu dia bisa jadi minus matanya. Minus tuh apa? Minus tuh dia nggak bisa lihat jauh dengan jelas kayak gitu. Jadi
Jadi itu tantangan ketika nanti kita harus menjalani pandemi ini seperti itu. Jadi paparan gadget yang berlebihan itu. Baik, berbicara soal work from home ya dok ya, kita masih mengundang untuk Sobat Sehat dimanapun berada untuk bisa beratensi bersama kami, mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Mari silahkan, kita akan menjawab sama-sama tentang kesehatan mata di masa pandemi ini. Baik dokter, kita lebih lanjut tentang tadi dok, memandang layar. Nah itu dampaknya untuk yang kita rasakan setelah kita memandang layar terlalu banyak itu seperti apa dok, dampak-dampaknya itu? Ya, jadi memandang layar terlalu lama itu ya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi yang paling sering itu ya kelelahan eye strain. Kita bilangnya itu matanya itu lelah, capek gitu ya. Capek gitu loh. Jadi secara mungkin hampir sebagian besar populasi di dunia ini pernah merasakan itu. Jadi matanya tuh lelah gitu sampai akhirnya pusing, bisa sampai pusing, migrain, bisa pusingnya menyeluruh, bisa migrain sampai ada nyeri di tengkuk. Terus ya itu tadi matanya buram, tidak fokus, bisa berair terus sampai mata merah. Jadi gejala-gejala itu bisa akibat dari paparan gadget yang berlebihan. Itu sangat, ya itu yang tadi saya sebutkan dengan computer vision syndrome itu. Jadi memang ketika nanti itu dialami oleh seseorang, itu kan akan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya kayak gitu kan. Jadi memang harus berhati-hati dengan paparan dari gadget ini. Nah itu untuk gejala-gejala itu apakah bisa berlanjut untuk katakanlah kalau misalnya penyakit-penyakit yang ini kita stadium yang lebih tinggi gitu dok? Atau bisa membaik sendiri atau harus gimana? Jadi kalau untuk memburuk dalam arti terus dia jadi tidak bisa lihat ke depannya gitu sih sebenarnya enggak. Tapi kan ketika nanti dengan pola hidup yang benar kayak gitu, dengan pola melihat gadget yang benar gitu, otomatis kumpulan gejala itu pun akan berkurang seperti itu. Jadi memang harus bijak juga, karena kan sekalinya nanti kena dan merasa nggak nyaman gitu kan, otomatis pekerjaannya nanti semua akan jadi nggak bagus gitu kan. Nah gejala yang paling spesifik dok, tadi sudah dikatakan ya kepala pusing, mata terasa berat gitu. Gejala yang sebenarnya itu salah satu gejala yang banyak orang yang mengabaikan gitu ya dok ya, soal oh ini mataku tuh udah capek gitu. Itu gejala yang harus paling diamati kalau dia tahu oh ini tuh tanda-tanda mataku capek, harus istirahat. Itu seperti apa dok? Ya jadi istilahnya jadi kayak ya benar-benar ketika dia bekerja dengan intensitas yang sering di depan gadget itu, sebentar aja tuh matanya udah berat gitu loh. Jadi benar-benar dia tidak tahan kayak gitu dengan melihat gadget yang terlalu lama kayak gitu. Jadi itu yang perlu untuk diwaspadai, dan memang harus penuh kesadaran bahwa dia itu lelah. Jadi sebenarnya kita sendiri yang bisa ngukur gitu loh. Kita sendiri yang bisa tahu. Kalau saya sebagai dokter kan saya menerima keluhan pasien, tapi yang paling bisa ngerti dirinya itu kan dari yang mengalami gitu. Jadi gampangannya ya ketika nanti dia melihat komputer gitu, wah langsung matanya nggak nyaman kayak gitu. Dan mungkin yang lebih tidak enaknya ketika tidak melihat pun seperti itu terbawa kayak gitu kan. Jadi istirahatnya nggak nyenyak, pusing terus menerus, sekitar mata lelah terus menerus kayak gitu. Bagaimana bisa mengerjakan kerjaan yang lain gitu ya. Baik, untuk kondisi seperti apa ketika kita harus datang ke dokter untuk dikonsultasikan? Jadi ketika nanti itu ya itu terus menerus. Jadi ketika nanti udah kayaknya kok udah nggak, saya kok udah ngurangi nih dok, menurut dia udah ngurangi, menurut dia loh kok tetap kayak gini ya dok, ya itu mungkin harus dikonsultasikan gitu. Supaya kita bisa melihat tidak ada penyebab yang lain dari apa yang dia rasakan kayak gitu kan. Jadi kita harus memastikan kondisi penglihatannya baik, sarafnya baik, semuanya baik kayak gitu. Baik, berbicara soal mata lelah ini dok, sudah ada pertanyaan yang masuk ke kita dok dari Arinda Wedinia. Ada nggak sih dok cara memijat mata supaya nggak gampang lelah? Berbicara soal menyambung pertanyaan tadi ya dok, lelah. Gimana, ada cara-cara tertentu agar melalui pijatan-pijatan gitu mungkin? Oke, kalau melalui pijatan-pijatan sejauh ini saya
ya nggak ada trik khusus gitu. Baik. Jadi asal pijatannya itu tidak membahayakan sih, it's okay gitu. Jadi ya boleh misalnya dipijat di sekitar mata seperti ini kan mungkin akan membantu merilekskan. Tapi apa itu nanti menyembuhkan? Tidak juga. Selama kita terus-terusan lihat gadget dengan cara yang tidak benar kayak gitu. Jadi itu hanya untuk mengurangi ketegangan, tapi sementara saja. Kayak gitu. Terus tekniknya gimana, Dok? Tidak ada teknik khusus sih sejauh ini ya. Jadi yang penting bola matanya nggak ditekan-tekan aja ya. Jadi mijitnya ya paling di sekitar mata aja gitu ya. Tekan-tekan di bola matanya. Lantas kalau misalnya itu apa, Dok, dikompres itu apakah cukup membantu dengan air hangat atau air es? Dikompres pun juga tidak ini juga ya. Maksudnya tidak terus membantu menghilangkan, membantu rileks mungkin bisa. Cuman kalau terus membantu jadi terus jadi nyaman lagi ya mungkin belum tentu juga kayak gitu kan. Itu jadi hanya untuk mengurangi sementara aja kayak gitu. Baik, kita sudah berbicara tentang bagaimana mata itu menjadi lelah gitu ya, Dok. Sekarang kita masuk ke dalam tips-tipsnya, Dok. Ini kan sebuah aktivitas yang memang harus dilakukan, Dok. Tidak bisa dihindari. Tapi kalau misalnya mata lelah, kita tidak juga bisa berhenti untuk melakukan aktivitas tersebut. Gimana, Dok, langkah-langkahnya agar mensiasati biar pekerjaan kita lancar, mata kita juga tetap sehat, itu gimana, Dok? Ya, jadi gini, bagi teman-teman atau semuanya gitu yang belum merasakan gejala, kumpulan gejala yang tadi saya sebutkan, ada trik yang bisa kita lakukan gitu. Jadi yang pertama itu ada aturan sebenarnya ketika kita melihat gadget. Aturannya itu kita sebut rule of 20. 20 itu 20. Seperti apa itu? Diingat terus ya 20 gitu. Baik. Rule of 20 itu gini. Jadi setiap melihat gadget selama 20 menit gitu, kita harus berhenti selama 20 detik. 20 detik. Nggak lama tau, 20 detik nggak sampai semenit. Lalu selama 20 detik itu ngapain, Dok? Selama 20 detik harus melihat objek sejauh 20 feet. 20 feet itu 6 meter. 6 meter. Kurang lebih gitu. Jadi ada gadget nih. Wah, di timer nih 20 menit bunyi kan. Oke, terus istirahat 20 detik, nggak usah. Maksudnya terus nggak usah jalan-jalan itu, nggak usah, nanti dimarahin lagi kok jalan-jalan terus dan 20 menit gitu kan. Jadi memandang aja istirahat selama 20 detik. Dihitung 20 detik itu ya. Terus sebaiknya jangan tutup mata gitu, tapi melihat objek yang jauh sejauh 6 meter 20 feet itu. Nah itu rutin saja dilakukan terus-menerus. Jadi sebenarnya itu bukan perkara yang sulit, karena kalau misalnya kita hitung-hitungan ya setiap 1 jam kita berhenti 3 kali kan berarti kan. Kita misalnya kerja 8 jam, terus istirahat 1 jam, ya 7 jam lah kerja di depan komputer. Kita sehari berarti kan melakukan aktivitas itu 21 kali kayak gitu. Saya rasa itu bukan hal yang susah, karena kita kan hanya beristirahat selama 20 detik itu. Terus yang kedua itu kita harus dengan ketika kita bekerja dengan posisi yang nyaman gitu. Jadi posisi yang nyaman itu gimana? Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan layar, tapi juga terus jangan jauh banget kayak gitu. Jadi nyaman, bersandar, ada sandaran di belakang, nyaman. Terus layar itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah gitu loh. Jadi sejajar dengan mata begitu. Sejajar gitu. Nah, terus posisi dari tangan ini pun harus nyaman gitu loh. Jadi usahakan posisikan diri kita ketika kita bekerja itu senyaman mungkin kayak gitu. Nah, ketika itu nanti dilakukan kan terus jarak dari mata ke layarnya itu harus 40 sampai 60 cm. Jadi jangan deket banget, juga jangan jauh banget gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di rumah itu kan paling banyak sambil tiduran. Nah, itu dia, Dok. Berbicara soal kenyamanan itu tadi, Dok. Gimana, Dok? Tiduran itu nyaman di awal, tapi nanti lama-lama pasti nggak nyaman. Gitu. Karena apa? Nanti lehernya itu nyangganya tuh terus-terusan, terus akhirnya nanti jadi apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya kemeng ya, kemeng keju kayak gitu. Ya. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi nyamannya cuma di awal aja kan, enak tuh sambil tiduran kayak gitu kan. Terus apalagi anak-anak gitu pegang gadget sambil nge-game gitu kan. Nggak kerasa tiba-tiba udah 5 jam ini kayak gitu. Nah,
Gitu ya. Lalu sudah ada pertanyaan yang masuk lagi dok, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita jawab dulu ya. I am Lutfi, dok, kacamata radiasi kacamata radiasi apa baik kalau digunakan sehari-hari? Terkadang tiap waktu harus ingat gadget. Terima kasih. Soal kacamata radiasi dok, gimana ini dok? Ya. Oke, jadi ada lanjutan dari tips tadi ya. Jadi ini juga nanti akan menyinggung ke radiasi itu. Jadi salah satu cara juga kita bisa memodifikasi dari layar. Nah, jadi layar itu kan dia memancarkan banyak gelombang dengan berbagai intensitas warna, dan yang paling bikin jadi kuat, intensitas kuat itu adalah sinar biru. Sinar birunya. Jadi kita bisa memodifikasi dengan blue filter. Jadi menyaring supaya sinar biru itu tidak terpancar kayak gitu. Sebenarnya di gadget itu ada di aplikasi gadget itu ada night shift apa itu. Di Windows ada, di Mac ada, harusnya itu bisa diaktifkan. Gitu. Jadi itu bisa untuk membantu supaya merilekskan ketika kita harus berhadapan terus dengan gadget. Kalau kacamata radiasi gimana kayak gitu? Sebenarnya kacamata radiasi itu tidak ada salahnya, cuman kalau saya sarankan ya lebih baik dari gadgetnya aja kayak gitu. Jadi dari gadgetnya itu aja sudah cukup untuk bisa memfilter dari sinar biru itu. Berarti untuk kacamata radiasi tidak selalu harus diperlukan begitu ya dok ya. Yang penting gadget yang kita gunakan harus sesuai dengan kesehatan mata kita. Itu harus kita lebih peduli untuk bisa mengotak-atik itu ya. Ada fitur pelindung mata gitu ya kalau di Android ya dok ya. Baik, kalau misalnya gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan seperti pusing, matanya sudah lelah begitu. Lantas apa dok langkah yang harus diambil kalau kita merasakan gejala-gejala mata lelah seperti tadi dok? Jadi kalau ketika kita sudah merasakan hal itu secara terus-menerus kayak gitu, ya itu sudah jadi peringatan gitu kan. Berarti kita yang pertama otomatis harus istirahat. Gitu. Jadi kalau misalnya istirahatnya kurang, itu kan orang normal itu harusnya kalau malam itu tidur berapa ya? 8 jam ya? 8 jam. Jadi ya harus istirahat, otomatis dia harus istirahat. Terus ya itu dengan aturan yang saya bilang tadi itu coba diterapkan. Jadi jangan terus-menerus langsung dalam 1 jam lihat terus kayak gitu. Jadi harus ada jeda yang tadi, rule of 20 tadi. Nah kalau misalnya sampai pusingnya sampai mengganggu sekali aktivitas dan sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ya memang harus periksa ke dokter, karena kita harus melihat dia tuh tidak boleh, kita harus melihat tidak ada matanya tuh baik gitu loh, jadi tidak ada hal-hal yang lain yang membahayakan. Berarti untuk misalnya mata lelah itu untuk jangka panjangnya bisa menyebabkan mata minus itu tadi ya dok ya? Iya, jadi buat anak-anak. Buat anak-anak? Ya, jadi anak-anak itu kan sampai umur antara 18-20 tahun itu bola mata itu berkembang terus. Jadi kalau anak-anak misalnya, jadi sekarang itu memang isunya itu banyak sekali anak sekarang pakai kacamata. Karena apa? Karena ya tuntutan sekolah juga ya, jadi harus belajar, les kayak gitu kan, lihat deket terus. Nah lihat deket terus itu ada istilahnya namanya akomodasi terus-terusan. Jadi bola mata yang harusnya dia tumbuhnya mungkin enggak jadi tumbuhnya itu jadi panjang gitu loh. Nah jadi dari situlah terjadinya mata minus pada anak-anak. Jadi sebenarnya bukan paparan gadgetnya juga, tapi karena aktivitas melihat dekatnya itu yang terus-terusan. Makanya aktivitas melihat dekatnya harus dengan aturan juga. Jadi enggak boleh sambil tidur, anak ya sambil tiduran terus pensilnya itu di sini gitu sambil ya kita lihat ya kalau banyak anak sekarang dibilangin malah ngeyel gitu ya dok ya. Jadi memang harus didisiplinkan lagi supaya tidak jadi minus. Dan karena sekarang ini kita tidak bisa bicara tentang aktivitas di luar, tapi misalnya nanti untuk anak-anak itu memang lebih baik ketika dia banyak aktivitas di luar gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang ya paling di halaman rumah lah, supaya dia bisa melihat jauh, melihat jauh, jadi nggak melihat terkungkung di dalam terus kayak gitu. Jadi kalau sekarang ya paling cuma di depan rumah dulu juga kan nggak apa-apa, ada teras apa gimana gitu. Baik, untuk anak-anak yang sudah
matanya minus gitu dok, berbicara tentang kacamata dan lensa kontak. Ini kan sekarang banyak anak-anak muda ini yang mungkin gaya-gayaan mungkin ya dok ya, pakai kacamata nggak keren gitu kan. Dia pakai lensa minus yang warna-warni ya, itu disarankan nggak sih dok? Oke, jadi lensa kontak itu harus sesuai indikasi dokter kalau saya bilang. Berarti nggak boleh beli sendiri gitu? Jadi gini, kalau kita bilang lensa kontak itu memang ada kasus-kasus mata itu orang tidak memungkinkan pakai kacamata. Jadi dia memang harus pakai lensa kontak karena itu sebagai terapi. Oke lah kita. Jadi sesuai dengan indikasi dokter mata kayak gitu kan. Tapi kalau kita berbicara di tengah pandemi seperti ini, saya rekomendasikan kalau bisa memilih antara lensa kontak dengan kacamata, pakai kacamata dulu. Gitu. Kenapa? Karena lensa kontak itu kan harus dimasukkan, harus menempel di mata, di kornea namanya kan. Nah, apakah kita bisa menjamin mata kita itu bersih? Ngucek-ngucek mata aja sangat tidak direkomendasikan, apalagi kita harus, maksudnya harus cuci tangan, harus masang pakai cairan, terus dimasukkan kayak gitu kan. Kita tidak bisa menjamin kayak gitu kan. Jadi boleh atau enggak ya dok? Ya itu tergantung masing-masing juga kayak gitu kan. Kalau misalnya untuk skala pandemi ini, kalau misalnya bisa memilih antara dua itu, ya saya pilih kacamata dulu lebih baik. Cuman kalau memang dari dokter harus pakai lensa kontak, ya memang nggak apa-apa, tapi ya dengan ketat gitu. Jadi harus cuci tangan, harus benar-benar pastikan bahwa ketika mau memasukkan lensa kontak itu ke dalam mata tuh harus dalam kondisi yang benar-benar bersih supaya tidak misalnya nggak ada kuman yang bisa masuk gitu kan. Kuman kan nggak cuma COVID-19 aja yang sekarang mungkin lagi heboh kayak gitu kan, apa aja bisa kayak gitu. Baik, lantas untuk pemakaian lensa kontak itu apakah ada waktunya dok? Waktu untuk pemakaian lensa kontak? Ya, jadi lensa kontak itu jenisnya pun banyak gitu. Jadi lensa kontak itu ada yang bisa dipakai kurang dari 24 jam aja, ada yang bisa dipakai 3 hari aja, ada yang bisa dipakai seminggu, ada yang bisa dipakai sampai 3-6 bulan. Oh gitu. Jadi tergantung dari lensa kontaknya sendiri. Cuman kalau yang umum nih, yang umum yang dijual bebas itu biasanya tidak boleh lebih dari 24 jam, tidak boleh dibawa tidur. Itu. Jadi kalau bisa sih 8 jam udah dicopot kalau misalnya yang lensa kontak itu. Tapi kalau misalnya lensa kontak yang udah dari dokter mata dengan desain khusus itu ada yang 1 minggu dia tidak usah dicopot, tak apa-apa, itu ada. Berarti yang dibawa tidur juga enggak apa-apa gitu? Ada, cuman itu memang khusus dan harus sesuai dengan ada resepnya dari dokter mata juga. Cuman kalau yang umum gitu tuh lebih baik sih kalau saya itu 8 jam itu udah maksimal banget untuk dipakai. Ya. Dan itu bisa menyebabkan mata kering nggak dok? Jadi kalau kayak lensa kontak ya bisa aja. Jadi jadi oksigen, jadi transfer oksigen di dalam mata itu jadi ada pengurangan kayak gitu. Jadi ketika nanti dipakai terus-menerus ya bisa aja nanti jadi lama-lama mata kering itu. Baik, cukup menarik pembicaraan kita pada pagi hari ini ya dok ya, tentang mata, sebuah benda kecil tapi sangat berharga sekali itu. Terakhir ini dok, tipsnya untuk menjaga kesehatan mata khususnya di tengah pandemi ini dok, seperti apa dok? Jadi di tengah pandemi ini dan saya harapan kami semua itu hal-hal yang baik nanti ketika sudah tidak terjadi pandemi itu akan terus dibawa gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah higienitas gitu. Jadi program hidup bersih sehat itu PHSB itu memang harus diterapkan. Terutama kalau hubungannya dengan mata ya dia harus rajin cuci tangan. Jadi ketika memegang sesuatu atau apapun itu cuci tangan, atau kalau misalnya terpaksanya nggak bisa cuci tangan, jangan sentuh area wajah gitu. Jangan kucek-kucek mata, itu kalau saya hubungannya sama mata ya. Jadi nggak boleh kucek-kucek mata, itu tidak boleh gitu. Jadi jadi kalau misalnya kerasa mata itu nggak nyaman, coba dikedip-kedipkan aja sampai kayak berair gitu. Itu salah satu mekanisme dari mata untuk mengeluarkan apabila ada benda asing gitu. Jadi tidak perlu dikucek-kucek sampai yang ini, apalagi dirambang pakai air sirih.
Oh, itu Ada nggak tuh. boleh ya? Nggak Tapi boleh. banyak orang tua yang Boleh. menyarankan itu ya dok ya? Katanya antiseptik gitu. Iya. Tidak boleh, karena nanti kalau misalnya pas nggak kebeneran ada kumannya malah jadi berbahaya. Hai. Gitu. Jadi ketika mau memegang area wajah itu ya cuci tangan minimal lah hand sanitizer kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada air mengalir dengan sabun itu jauh lebih baik. Gitu sih. Baik, itu sebuah kebiasaan yang harus dibawa ya dok sebenarnya. Tips utamanya adalah kebiasaan steril tadi ya dok. Iya. Baik. Baik sobat sehat dimanapun berada, inilah pembicaraan kita, ngobrol kita tentang mata yang sehat. Bagaimana menjaga mata yang sehat di tengah pandemi ini. Terima kasih untuk atensi sobat sehat dimanapun berada yang telah mengirimkan pertanyaan, komentar yang tentang menyinggung kesehatan mata ini. Dan akses live Instagram ini dapat diakses di IGTV ya, di IGTV. Dan kami mengundang untuk sobat sehat semuanya untuk bisa memfollow YouTube kami di @rspantiwaloyo. Dan kami akan memberikan video-video selanjutnya untuk kesehatan kita semua. Baik, sampai jumpa di program prognosa berikutnya. Sampai jumpa.